Assalamualaikum teman-teman. Aku Farah dan berjumpa lagi dengan kami di podcast 5PBB FIP UNY. Yeay! Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman yang dengar ini sedang dalam keadaan sehat semua ya. Langsung aja, di kesempatan kali ini kami mau bahas yang lagi hits dan heboh nih seantero dunia. The one and only virus corona atau COVID-19. Beberapa menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol bermanfaat nih. Obrolannya bertema loh teman-teman. Temanya yaitu menjaga kesehatan mental di tengah wabah COVID-19. Tentunya Farah nggak sendirian dong ya. Di sini Farah ditemani oleh salah satu dosen kece dari Prodi BK, yaitu Ibu Yuli Nurmalasari. Halo, Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ke Hima PPB UNY yang sudah menyediakan diri membuat podcast kayak gini. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa dapat obrolan yang bernutrisi selama di rumah aja ya. Nah, langsung aja ya kita beralih ke bahasannya. Teman-teman semua pasti udah pada nggak sabar nih dengarnya. Ada beberapa pertanyaan nih yang mau kita bahas di sini. Pertanyaan yang pertama ini kaitannya dengan tugas online teman-teman semua selama di rumah aja. Pasti kebanyakan dari teman-teman udah mulai merasa pusing, stres, karena saking banyaknya tugas pengganti kuliah online. Dan pasti teman-teman juga merasa sangat bosan ketika di rumah aja. Karena yang dilakukan hanya tidur, makan, ngerjain tugas, berulang-ulang begitu terus. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih Bu cara atau tips menghadapi stres di tengah banyaknya tugas dan ketika bosan selama di rumah aja? Baik, ini ada beberapa pertanyaan ya terkait tema kali ini yaitu menjaga kesehatan mental di tengah wabah COVID-19. Pertama, ini pertanyaan yang dirasakan semua mahasiswa kayaknya ya Mbak ya. Tentang tugas, bosen, stres, ini gimana ngadepinnya? Oke, saya akan coba jawab. Sebetulnya dengan atau tanpa ada tugas pun, saat ini dalam kondisi ancaman COVID-19 secara psikologis kita udah terpengaruh. Kita itu memang dalam kondisi yang nggak baik-baik aja. Tapi yang harus dipahami terlebih dahulu adalah stres karena tugas numpuk itu terjadi karena adanya gap ekspektasi. Jadi ada perbedaan gitu antara kayak kenyataan yang terjadi itu nggak sesuai sama harapannya. Harapannya kan mungkin teman-teman mahasiswa ini, wih asik nih kuliah di rumah tuh lebih fleksibel, lebih santuy, bebas rebahan gitu. Dilalah tapi kok malah banyak tugas. Nah itu dulu nih yang harus dibenahi. Pikiran-pikiran akan kenikmatan yang tanpa batas gitu dari kuliah online ya memang tidak sefleksibel itu ya teman-teman ya. Nah setelah paham, setelah dibenahi gitu ya pikirannya, dan mungkin saya juga termasuk yang begitu. Ternyata work from home membuat sangat multitasking, sangat membuat energi terkuras lebih banyak sebenarnya. Nah, tips dari saya untuk menghadapi tugas-tugas yang banyak dan menumpuk itu, coba teman-teman urai tugas yang menjadi stresor itu ke dalam daftar tugas. Jadi kayak bikin list berapa banyak sih sebenarnya tugasnya yang harus diselesaikan. Kemudian bikin keterangan kapan aja ini harus dikumpulinnya. Nah, setelah semuanya lengkap, silahkan tentukan skala prioritas. Mana dulu nih yang harus diselesaikan? Kalau saya biasanya mulai dari yang paling mudah atau dari yang paling saya senangi. Karena kalau yang paling mudah dan yang paling disenangi udah selesai, biasanya ke depannya itu lebih semangat untuk menyelesaikan semua tugas. Dan cara mengerjakan tugas atau menentukan prioritas itu akan berbeda ya orang per orang. Mungkin ada yang lebih seneng yang sulit dulu bu, baru yang mudah. It's up to you ya sebenarnya. Yang penting memang semuanya selesai. Karena tugas yang bagus adalah yang selesai. Lanjut ke pertanyaan untuk ngadepin bosen nih gimana? Nah, bosen ini emang beda sama stres ya. Dan sangat wajar loh sekarang tuh kita bosen karena memang aktivitas kita sekarang ini benar-benar terbatas. Terbatas ruangnya di rumah aja gitu-gitu aja dan ketemu orang pun itu lagi. Mungkin teman-teman yang di kos ya ketemu teman kosannya doang atau yang di rumah ya orang tua lagi, keluarga lagi, kakak adik lagi dan ya itu aja. Karena bosen ini perlu dipahami ya memang muncul karena aktivitas yang itu aja gitu, yang rutin. Oleh karena itu kalau ditanya cara ngatasinnya ya ayo keluar dari rutinitas. Tapi karena kita nggak bisa keluar rumah jauh-jauh dan kalau nggak penting-penting amat memang harus di rumah aja,
Jadi let's do something new. Misal bisa lakukan, tahu DIY nggak? Yang kita misalkan bikin-bikin apa dari dus-dus bekas, kemudian kita ngelukis, kita bikin bunga-bungaan. Nah ternyata itu bisa ngusir bosen loh. Atau yang perempuan suka eksperimen, sekarang ada Dalgona Challenge, ayo bikin. Dan kalau berhasil tuh ternyata menyenangkan. Kemudian lakukan sosialisasi online, tetap terhubung sama teman-teman, tetap terhubung sama komunitas secara online. Itu juga bisa ngusir kebosanan. Atau baca-baca blog, ikut kuis, main TikTok mungkin. Intinya ya kita harus melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Wah, 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 menarik banget ya teman-teman. Tips-tips top chart dari Bu Yuli ini. Bisa langsung kita terapin nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Belakangan ini ada banyak sekali berita tentang corona yang menghantui kita, sehingga kita menjadi panik dan cemas. Nah, bagaimana ya Bu caranya agar bisa mengurangi kepanikan dan kecemasan kita akibat banyaknya berita dan informasi yang masuk? Biasanya panik itu terjadi karena kita memiliki pemahaman yang kurang atau pengetahuan yang nggak lengkap. Jadi langkah pertama untuk kita biar tidak terlalu panik, nah kita harus pahami situasinya, corona itu apa sih? Kemudian penyebarannya gimana? Terus apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Dan pastikan pengetahuan-pengetahuan tentang corona ini memang dari sumber-sumber yang valid. Karena sekarang kita tahu sendiri berita-berita hoax tuh sangat-sangat mudah sekali mampir ke handphone kita gitu tanpa kita minta. Nah, oleh karena itu, langkah yang kedua biar nggak panik setelah pengetahuan teman-teman tentang corona ini udah oke, batasi akses informasi. Karena seringkali kita itu hyper connected gitu dengan informasi, jadi banyak informasi yang kita nggak butuh tapi ngebuat kita panik gitu. Misalkan tiba-tiba dapat informasi sekian orang ODP, sekian orang PDP dan ternyata angkanya tidak valid. Nah, jadi kalau bisa batasi waktu untuk mikirin dan updating isu tentang corona. Checking update-nya itu ya dibatasin aja. Jangan sepanjang hari bahasannya corona dan terus saja mantengin isu-isu yang menyeramkan. Jadi tetap waspada tapi jangan berlebihan. Tidak boleh cuek, kita fokus ke solusi aja. Yang penting teman-teman tetap makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan, tetap lakukan physical distancing ketika keluar, jangan lupa maskernya dipakai, apalagi kalau sedang sakit. Dan ya pastikan tetap olahraga, tetap berjemur gitu pagi-pagi, itu direkomendasikan WHO ya, bisa meningkatkan sistem imun. Wah, setuju sekali saya dengan pernyataan Bu Yuli ini. Baik, lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya Ibu. Adanya COVID-19 dengan kondisinya yang semakin memburuk ini membuat kita tidak tahu sampai kapan untuk di rumah aja. Menurut Ibu, bagaimana solusi untuk mereka yang merasa tertekan akibat di rumah aja karena memiliki hubungan keluarga yang tidak baik ya Bu? Ini pertanyaan yang cukup kompleks. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara mengatasi stres? Mungkin kalau tadi tugas, ini karena di rumah keluarga tidak rukun, orang tua berantem terus. Oke, ya ini pasti complicated banget. Siapapun kamu yang sedang mengalaminya, semoga tetap kuat menjalani situasi ini. Pasti berat dan tidak mudah jadi kamu dalam situasi sekarang ini. Semoga ini bisa membantu, semoga ini bisa sedikit memberikan titik terang. Pertama kali yang ingin saya sampaikan adalah berkompromilah. Situasi ini memang tidak seperti harapanmu, harapan kita. Orang tua akan tetap seperti itu. Mereka berantem, mereka adu argumen, dan kita sebagai anak memang akan sulit untuk mengubah mereka. Akan sulit untuk mengintervensi pemikiran-pemikiran mereka. Karena saya tahu itu rasanya mungkin akan sangat melelahkan memikirkan itu, tertekan sekali pasti. Jadi daripada berlelah-lelah, capek-capek menginginkan mereka berubah, menginginkan mereka mengerti kita, mending sekarang kita fokus aja ke hal-hal yang memang bisa kita ubah, hal-hal yang bisa kita kontrol. Apa Bu yang bisa kita kontrol? Yaitu pikiran dan perasaan kita sendiri. Mungkin ini akan sedikit egois, tapi tidak apa-apa. Karena yang terpenting adalah kitanya kuat dulu, kitanya nerima dulu. Lakukan hal-hal yang bisa membuat kamu nyaman, di kamar misalnya, atau di ruangan yang membuat kamu bisa sedikit terpisah dari tempat
orang tua bertengkar atau dari tempat yang pemandangannya kurang enak untuk dilihat, sibukkan dengan stay connected dengan teman-teman, bersosial media itu nggak apa-apa. Kemudian nulis, kalau memang kamu suka nulis. Dan ternyata memang nulis tuh bisa menjadi salah satu teknik grounding, kita mengeluarkan unek-unek tanpa judgement ya. Kadang kalau kita cerita ke orang kan kita dapat judgement, kita dapat respon yang gak sesuai harapan. Tapi kalau nulis, ternyata kita bisa memuntahkan semuanya tanpa respon yang kurang enakin. Selain itu, mungkin kamu bisa baca hal-hal yang relate tapi nyenengin. Atau mungkin kamu bisa cuman diem, membiarkan semuanya ngeflow gitu aja, sekedar menangis, menumpahkan emosi. Kalau memang kamu butuh temen, silakan telepon temennya, silakan sampaikan unek-unek dan ya bilang kalau saya cuma pengen didengar, misalkan kalau sedang tidak ingin disanggah. Sekali lagi, orang tua tetaplah orang tua yang out of reach. Kita sangat susah untuk menggapai mereka, apalagi untuk mengubah mereka. Dan perasaan sakit dan amarah yang sekarang kamu punya itu milikmu, itu hakmu. Jadi kamu gak perlu maksain banget untuk ikhlas secepat itu, untuk sabar, selalu sabar itu tidak perlu. Yang penting sekarang adalah gimana sih caranya kamu nyaman dulu, kamu bisa bertahan dalam kondisi ini, dan kamu bisa fokus pada pembangunan kebahagiaanmu sendiri. Tapi Bu, rasanya saya udah pengen keluar aja gitu, misal saya udah gak tahan. Kalau memang ternyata dorongan-dorongan untuk menyakiti diri atau menyakiti orang lain itu muncul, jangan pernah sungkan untuk mencari pertolongan profesional. Karena artinya kamu sudah tidak bisa menolong dirimu sendiri ya, kalau misalkan sudah ada dorongan-dorongan itu. Bisa hubungi konselor di UPBK, kebetulan UPTBK juga menyelenggarakan e-counseling. Atau kalau misalkan ada alternatif lain, boleh untuk meminta pertolongan e-counseling yang lain. So far mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang pasti tetap jaga kesehatan, tetap terkoneksi dengan teman-teman, tetap terkoneksi dengan orang-orang yang kamu anggap itu orang-orang yang memang kamu sayang dan peduli sama kamu. Baik, gak kerasa sepertinya kita sudah berada di penghujung podcast kita ya Bu. Ya, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Dan untuk semua yang mendengarkan podcast ini, stay safe, stay healthy and happy teman-teman. Karena happiness bisa meningkatkan imun, dan kalau nggak perlu-perlu banget, tolong di rumah aja dulu. Baik, terima kasih Bu Yuli yang sudah bersedia untuk bincang-bincang bermanfaat dengan kita di podcast ini. Dan semoga apapun yang sedang terjadi pada teman-teman semua, teman-teman selalu dikuatkan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk teman-teman semuanya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.